Baik, selamat sore. Di sini kita akan kembali membahas materi dengan judul jenis penelitian kuasi eksperimen. Eksperimental semua atau kuasi merupakan pengembangan dari true eksperimental desain yang telah dilaksanakan khususnya di bidang sosial maupun pendidikan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi hasil penelitian eksperimen. Kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen disebut juga dengan eksperimen semu atau tidak sesungguhnya. Desain eksperimen merupakan pengembangan dari true eksperimen desain. Ada beberapa model kuasi eksperimen yaitu yang A, time series design, non-equivalent control design, rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembanding atau control time series design, rancangan spirit sample pretest post-test. Pengertian true eksperimen atau eksperimen murni. True experimental design adalah desain penelitian eksperimen yang memiliki tingkat penelitian tinggi karena peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Karakteristik utama yaitu sampel yang digunakan untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diambil secara random atau acak dari populasi tertentu. Tujuannya untuk membandingkan perubahan dari pretest ke post-test antara kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dan kelompok kontrol sebagai pembanding guna mengetahui hubungan sebab akibat secara pasti. Ciri utama penelitian true eksperimental. Ciri utamanya yaitu adanya kelompok kontrol, adanya pretest, dilakukan pengukuran awal atau pretest pada kedua kelompok untuk memastikan kesetaraan sebelum perlakuan, lalu adanya post-test. Perancangan penelitian true eksperimental. Yang pertama itu ada post-test only control design, yang dimana ini adalah bentuk desain eksperimen paling sederhana namun efektif. Kelebihannya menghindari efek testing atau hasil post-test terkontaminasi karena peserta sudah pernah mengerjakan soal yang sama di pretest. Yang kedua, pretest post-test atau control group design. Desain ini memberikan kontrol yang lebih ketat karena mengukur keadaan awal. Lalu ada Salomon for Group Design. Ini adalah desain yang paling kuat dan rumit untuk mengatasi kelemahan validitas eksternal. Masuk ke latihan soal, seorang ahli gizi membagi responden secara acak ke dalam kelompok intervensi dan kontrol untuk meneliti efek suplementasi zat besi. Apa tujuan utama dari randomisasi dalam penelitian tersebut? Jawabannya adalah C, yaitu mengurangi bias dan menyamakan karakteristik kelompok. Karena randomisasi bertujuan untuk mengurangi bias, seleksi dan memastikan bahwa kedua kelompok memiliki karakteristik awal yang seimbang sehingga hasil penelitian lebih valid. Yang kedua, seorang peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hasil pretest dan post-test pada kelompok eksperimen dibanding kelompok kontrol. Analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh perlakuan adalah jawabannya C, yaitu 0,2 hingga 0,1 sampai 0,4 hingga 0,3. Karena dalam pretest post-test control group design, efek perlakuan dihitung dengan membandingkan perubahan kedua kelompok, yaitu 0,2 hingga 0,1 sampai 0,4 hingga 0,3. Lalu latihan yang ketiga, seorang ahli gizi melakukan penelitian di laboratorium dengan kontrol ketat terhadap variabel luar, termasuk pola makan responden dan aktivitas fisik. Penelitian ini memiliki kelebihan utama yaitu jawabannya adalah D, yaitu kontrol penuh terhadap variabel pengganggu. Karena kelebihan utama true eksperimen desain adalah adanya kontrol penuh terhadap variabel pengganggu, sehingga hubungan sebab akibat dapat ditentukan dengan lebih kuat. Selanjutnya kita masuk ke materi penelitian survei, tujuan, karakteristik ilmiah, serta penggunaan statistik yang sesuai univariat dan bivariat. Pengertian penelitian survei. Penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar individu atau kelompok dengan cara meminta mereka menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan, umumnya melalui kuesioner atau wawancara terstruktur. Karakteristik ilmiah penelitian survei. Penelitian survei didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yaitu logis, direncanakan dengan prosedur berpikir logis, rasional, dan sistematis. Deterministik harus menentukan sistem dan kerangka berpikir yang jelas. Generalisasi atau general, hasil dari sampel dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas, dan efisien dapat mengumpulkan data dalam jumlah besar dengan biaya dan waktu yang relatif efisien.
Kemudian metode dan jenis penelitian survei dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu metode eksploratif, metode deskriptif, metode explanatory atau konfirmatory. Analisis univariat adalah metode analisis data statistik yang dilakukan pada suatu variabel saja secara mandiri pada satu waktu. Analisis bivariat adalah metode statistik yang digunakan untuk meneliti hubungan antara dua variabel yang berbeda. Metode atau jenis penelitian survei. Mohon maaf, selanjutnya kita masuk ke analisis multivariat dan kualitatif. Analisis multivariat adalah metode statistik untuk menganalisis data dengan lebih dari dua variabel secara bersamaan, simultan, bertujuan memahami hubungan kompleks, dependensi atau interdependensi antar variabel. Kualitatif adalah analisis yang fokus pada makna, pemahaman mendalam, naratif, dan biasanya menggunakan sampel kecil untuk memahami fenomena secara mendetail. Syarat menggunakan analisis multivariat yaitu variabel harus lebih kecil dari satu, harus melibatkan lebih dari dua variabel yang diukur. Jenis data umumnya menggunakan skala interval atau rasio. Tujuan jelas, harus ada tujuan penelitian yang pasti, misalnya reduksi data atau prediksi. Ukuran sampel harus memadai, lebih besar dari jumlah variabel agar hasil stabil. Data representatif, sampel mewakili populasi. Selanjutnya pelatihan soal. Seorang ahli gizi mengukur kadar gula darah pasien sebelum dan sesudah diberikan edukasi diet selama 1 bulan pada kelompok yang sama. Uji yang tepat adalah jawaban A. Uji T berpasangan karena data diambil dari kelompok yang sama sebelum dan sudah perlakuan. Soal yang kedua, peneliti mengukur berat badan pasien sebelum dan sesudah mengalami program diet rendah kalori selama 2 minggu pada orang yang sama. Analisis yang tepat adalah jawabannya B. Uji T berpasangan karena subjek sama dan dibandingkan dua waktu yang berbeda. Soal yang ketiga, seorang peneliti menilai kadar kolesterol pasien sebelum dan setelah diberikan intervensi makanan tinggi serat. Analisis yang digunakan adalah A. ANOVA, B. Korelasi, C. Uji T berpasangan, D. Regresi logistik. Maka jawabannya adalah C. Membandingkan dua kondisi pada subjek yang sama. Jawabannya adalah C. Uji T berpasangan karena membandingkan dua kondisi pada subjek yang sama. Baik, demikian penyampaian materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat sore.